Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulis Erianti, mahasiswi RPL Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, di kesempatan video kali ini, aku akan sharing seputar organ reproduksi pria dan wanita, berikut juga dengan fungsi-fungsinya. Kita simak sama-sama ya. Nah, yang pertama, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, ada bagian eksternal atau luar dan juga internal bagian dalam. Untuk bagian eksternal, di sini aku ada alat peraganya. Di sini aku udah pegang alat peraganya untuk bagian eksternal. Yang pertama itu ada mons pubis atau jaringan lemak yang tepat berada di atas tulang kemaluan. Kalau sudah pubertas, biasanya akan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Lalu yang warna merah ini adalah labia mayora atau bibir besar. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian labia minora dan juga klitoris. Klitoris itu adalah bagian yang sensitif, besarnya seperti kacang. Kemudian labia minora atau bibir kecil itu fungsinya adalah untuk melindungi lubang vagina dan juga lubang pipis, atau lubang pipis disebut uretra. Lubang vagina itu di dalamnya terdapat selaput himen atau selaput darah. Kemudian ada kelenjar Bartholin di sisi vagina, kanan dan kiri. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan ketika berhubungan. Lalu, seluruh bagian eksternal ini adalah disebut vulva. Next, kita akan lanjut ke bagian internal. Kemudian kita masuk ke bagian internal. Yang pertama ada vagina, yaitu jalur penghubung antara bagian eksternal dan juga internal. Ini merupakan jalan lahir ketika proses persalinan. Selanjutnya ada serviks atau mulut rahim. Ketika proses persalinan, serviks atau mulut rahim ini nanti akan menipis dan juga membuka. Lalu ada uterus atau rahim, ukurannya kurang lebih seperti buah pir, yang fungsi utamanya adalah untuk tumbuh kembang adik janin. Lalu ada tuba falopi, letaknya di kanan dan kiri, fungsinya adalah sebagai jalur daripada ovum atau sel telur. Nah, di tuba falopi ini juga dapat terjadi pembuahan antara sel telur dan juga sel sperma. Bagian yang lainnya merupakan ovum. Ovum itu adalah sel telur itu sendiri yang dihasilkan oleh ovarium. Nah, ovarium letaknya ada di sisi kanan dan sisi kiri. Lalu ada fimbriae, bagian yang menangkap sel telur yang sudah matang. Kemudian ada endometrium, yaitu lapisan terdalam rahim yang memiliki peran penting dalam fase menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya kita bahas organ reproduksi pria. Pada pria juga terdapat bagian eksternal atau bagian luar dan bagian dalam atau internal. Untuk bagian luar atau eksternal terdiri dari skrotum, penis, dan gland penis. Yang pertama ada skrotum atau kantung yang berisi testis. Fungsinya adalah untuk penyangga bagi testis. Lalu yang kedua ada penis, yaitu alat reproduksi pada pria yang fungsi utamanya adalah untuk berhubungan seksual dan juga pembuangan urin. Lalu yang ketiga ada gland penis atau kepala penis, kulit yang menutupi bagian atas gland, jaringan spons pada penis yang mengelilingi uretra, banyak pembuluh darah dan syaraf, serta sifatnya sensitif. Pada bagian internal alat reproduksi pria terdiri dari testis, uretra, epididymis, vesika seminalis, vas deferens, kelenjar prostat, dan juga saluran ejakulasi. Testis merupakan organ yang memproduksi sel sperma dan juga hormon testosteron. Uretra terletak di dalam penis yang fungsinya untuk mengeluarkan urin. Lalu epididymis merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sel sperma. Lalu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang kelanjutan dari epididymis, fungsinya sebagai tempat jalannya sel sperma menuju vesika seminalis. Dan vesika seminalis itu merupakan kantung semen. Dan saluran ejakulasi adalah saluran penghubung antara vesika seminalis dan juga uretra. Kemudian terakhir ada kelenjar prostat yang menjadi keberlangsungan hidup sel sperma yang terletak di bagian atas uretra bawah kandung kemih. Sekian pembahasan dari saya mengenai organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.